Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ida Hamidah, di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan membahas tentang metode pembukuan dana kas kecil. Sebelumnya, sudah dijelaskan tentang metode pembukuan dana kas kecil itu ada dua, beras dana tetap dan tidak tetap. Nah, untuk selanjutnya pembahasannya, kalian silahkan menyimaknya di tayangan berikut ini. Cara pembuatan laporan dana kas kecil dengan menggunakan metode IMPRES. Jadi, untuk kompetensi dasar yang sekarang itu adalah menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode IMPRES. Kalian masih ingat nggak bahwa metode pembukuan dalam kas kecil itu ada berapa? Ya, jadi ada dua. Yang pertama, metode pembukuannya dengan menggunakan IMPRES. Kemudian yang kedua dengan menggunakan fluktuasi. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai metode IMPRES. Masih ingat nggak apa itu metode IMPRES? Karena pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu metode IMPRES. Ya, jadi metode IMPRES itu metode pembukuan di mana jumlah dana kas kecilnya itu selalu sama ya, atau selalu tetap pada saat pembukuan buku kas baru. Jadi di sini biasanya kas kecil itu diisi sesuai dengan jumlah dana yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan kebutuhan ya, selama jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan. Nah, apabila jangka waktunya sudah habis dan uang dana kas kecilnya sudah menipis, maka harus dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk jumlah pengisiannya, karena di sini kita menggunakan sistem dana tetap, ya, maka jumlah pengisiannya itu sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Jadi nanti pemegang dana kas kecil itu harus melampirkan bukti-bukti transaksi pengeluarannya ketika ada pengisian kembali dana kas kecil. Jadi setiap penerimaan maupun pengeluaran kas kecil itu harus dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil. Maka dari itu, karena kita akan mempelajari bagaimana sih membuat laporan pertanggungjawabannya atau membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem IMPRES. Nah, untuk itu silahkan kalian simak materi berikut ini. Baik, kita simak materi tentang menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil dengan menggunakan metode IMPRES. Di awal di pembukaan tadi Ibu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode IMPRES. Jadi metode IMPRES itu metode pembukuan dana kas kecil di mana jumlah dana kas kecilnya selalu sama pada saat pembukuan buku kas baru. Berikutnya ciri-ciri penerapan metode IMPRES. Yang pertama, saldo dana kas kecil akan selalu sama, tetap, atau tidak berubah-ubah. Yang kedua, pengelola kas kecil mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan sesuai kewenangannya. Dengan bukti tersebut, pengelola kas kecil meminta penggantian kepada kasir kas umum. Ketiga, penggantian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang sudah dilakukan atau yang sudah dikeluarkan, sehingga dana kas kecil akan tersedia kembali. Yang keempat, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, bukti-bukti pengeluaran kas kecil
dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dan yang kelima, kasir kas kecil tidak menyelenggarakan jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas kecil. Karena kita di sini menggunakan metode impres. Jadi, ketika ada transaksi pengeluaran, maka tidak dicatat ke dalam jurnal. Perhatikan contoh transaksi ketika ada pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil biasanya dananya dikeluarkan oleh bendahara pusat yang nantinya akan diserahkan kepada kasir kas kecil. Contoh di sini pembentukan dana kas kecil di awal bulan Oktober misalnya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian uang yang 5 juta itu kita gunakan untuk pengeluaran dana kas kecil selama bulan Oktober. Di sini jumlah pengeluarannya sebesar 4.500.000. Kalau dana kas kecilnya sudah dikeluarkan sebesar 4.500.000, berarti masih ada saldo kas kecilnya sebesar 500.000. Dana kas kecilnya ini sudah menipis, maka dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk pengisiannya di sini sebesar 4.500.000 karena sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Jadi perlu diingat bahwa dalam pengisian kembali dana kas kecil, jika menggunakan metode impres, maka jumlah pengisian kembali dana kas kecilnya sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Kalau kita jumlahkan kembali, maka tadi dana kas kecil sudah diisi sebesar 4.500.000. Kita tambahkan dengan saldonya, di situ ada 500.000, maka jumlah dana kas kecilnya akan kembali pada posisi semula, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Ini yang dimaksud dengan metode impres. Bagaimana kalian bisa memahaminya? Oke, kita lanjutkan. Dalam metode impres, ada beberapa POM. Di antaranya di sini ada POM pengajuan dana kas kecil yang memang harus diisi oleh kasir kas kecil. Karena nanti ketika ada pengisian atau pengajuan dana kas kecil, ini harus diajukan ke bendahara pusat, kemudian dengan persetujuan dari pimpinan. Silahkan kalian perhatikan. Di sini Ibu akan menjelaskan cara pengisiannya. Untuk dana bagian, di sini ada dana untuk bagian, biasanya ditulis oleh kalian bekerja di bagian apa, atau bisa juga jabatan pimpinan kalian itu sebagai apa. Ibu kasih contoh di sini dana untuk bagian manajer pemasaran. Kemudian untuk periode kas kecilnya, dana kas kecil ini digunakan untuk jangka waktu bulan apa. Misalnya di sini untuk 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2020. Dana awal kas kecil atau pembentukan dana kas kecil di awal sebesar 5 juta rupiah. Saldonya sebesar 500.000 rupiah, seperti tadi contoh di awal. Kemudian di sini ada kolom keterangan. Keterangannya kita isi dengan pengisian kembali dana kas kecil. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sesuai dengan jumlah pengeluaran, yaitu 4.500.000. Jadi total yang kita ajukan uangnya adalah sebesar 4.500.000. Nah, ini harus kalian cantumkan nama atau dibuat olehnya. Di sini berarti harus nama kalian masing-masing atau nama siswa.
Misalnya di sini Cynthia, kemudian disetujui oleh itu nama pimpinan. Misalnya di sini Denny Adya, kemudian jangan lupa tanggalnya, ya misalnya tanggal 1 Oktober 2020. Ini cara pengisian form pengajuan dana kas kecil. Berikutnya, di sini ada bukti kas masuk. Karena di dalam kas kecil itu ada transaksi penerimaan. Setiap ada transaksi penerimaan, maka ditulis ke dalam bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini diisi oleh kasir kas kecil. Perhatikan cara pengisiannya. Di sini ada nomor bukti. Nomor bukti kita tulis KM01. KM di sini adalah kas masuk. Diterima dari Arini Arianti, dia sebagai bendahara pusatnya. Uang sebesar 5 juta rupiah. Di sini kita tulis dengan menggunakan huruf. Untuk keperluannya, pengisian kembali dana kas kecil. Kita tulis jumlah uangnya 5 juta rupiah. Tanggal transaksinya atau tanggal diterimanya uang tanggal 1 Oktober. Diterima oleh Cynthia atau nama siswa. Atau di sini sebagai kasir kas kecil. Kemudian dibayar oleh Arini Arianti karena dia sebagai bendahara pusatnya. Mengetahui itu nama pimpinannya Denny Adya. Dan semuanya harus ditandatangani. Ini cara pengisian bukti kas masuk. Berikutnya bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dalam kas kecil. Masih hampir sama dengan bukti kas masuk. Di sini ada nomor bukti. Nomor bukti kita tulis dengan KK. KK itu adalah kas keluar. Misalnya di sini KK 02. Dibayarkan kepada Andini, dia sebagai toko buku Sentosa. Uang sebesar Rp225.000 menggunakan huruf. Untuk keperluannya pembelian ATK, kita tulis jumlah uangnya sebesar Rp225.000. Tanggal transaksinya misalnya 3 November. Diterima oleh Andini, toko buku Sentosa. Dibayar oleh Cynthia atau kasir kas kecilnya. Mengetahui nama pimpinannya Denny Adya. Berikut contoh transaksi kas kecil. Dari contoh transaksi ini nanti bisa kalian praktekkan untuk mengisi form pengajuan dana kas kecil, mengisi bukti kas masuk, dan kas keluar yang sudah Ibu jelaskan tadi. Perhatikan contohnya di sini. Mengelola kas kecil. Tunjuk pengerjaannya. Anda adalah sebagai staf administrasi di bagian kepegawaian PT Pesona Makmur. Pimpinan Anda bernama Bapak Denny Adya. Dia sebagai manajer kepegawaian. Pimpinan Anda melakukan beragam kegiatan yang perlu didanai dengan anggaran kas kecil yang Anda kelola. Untuk pengelolaan dana kas kecilnya menggunakan sistem impres. Misalnya pada tanggal 31 Oktober, saldo kas kecil sebesar 500.000. Kemudian tanggal 1 Novembernya ada pengisian kembali dana kas kecil sebesar 4.500.000.
Dan selama periode tanggal 1 sampai dengan 28 November di sini ada beberapa transaksi pengeluaran kas kecil. Dari transaksi ini silahkan kalian perhatikan. Dari transaksi ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 November, silahkan kalian coba untuk mempraktekkan isi transaksi ini atau tulis transaksi ini ke dalam bukti kas masuk, kemudian ke dalam bukti kas keluar. Untuk tanggal 1 November, kalian tulis ke dalam bukti kas masuk, sedangkan untuk transaksi tanggal 2 sampai dengan tanggal 28, kalian tulis ke dalam bukti kas keluar. Berikutnya, Ibu akan berikan contoh. Di sini format buku kas kecil atau format laporan dana kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Pertama, ada nama perusahaannya, kemudian judulnya laporan dana kas kecil untuk periode atau bulan November 2019 misalkan. Di sini contoh formatnya. Kemudian ada kolom debit, tanggal, jumlah nomor bukti, keterangan, kredit, jumlahnya. Kemudian di sini ada kolom akun, akunnya itu ada ATK, konsumsi, transportasi, fotokopi, dan lain-lain. Untuk kolom akun ini tergantung dari transaksi yang ada di soal. Bisa saja untuk akunnya nanti akan berbeda. Kita sesuaikan dengan transaksi yang ada di dalam soalnya. Untuk kolom debit itu sama saja dengan kolom penerimaan. Jadi jumlah uang yang diterima kita tulis ke dalam kolom debit. Kemudian ada kolom tanggal untuk mengisi tanggal terjadinya transaksi. Untuk kolom tanggal kita buat 2 kolom untuk bulan dan tanggal. Kemudian ada nomor buktinya. Untuk nomor bukti tadi kalau untuk pengisian dana kas kecil atau ada kas masuk berarti kita tulisnya KM. Kalau untuk transaksi pengeluaran berarti kita tulisnya KK 01, 02 dan seterusnya. Kita tulis berurutan sesuai dengan tanggal transaksinya. Kemudian untuk kolom keterangan kita tulis dengan transaksi yang terjadi, baik itu transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran. Kemudian kolom kredit kita tulis dengan jumlah uangnya. Karena kredit itu adalah pengeluaran, berarti jumlah uang yang kita keluarkan kita tulis di kolom kredit. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam kolom akun. Apakah transaksi tersebut termasuk akun ada ATK, konsumsi, transportasi, fotokopi, atau lain-lain. Silahkan nanti kalian masukkan dan format ini sebelumnya sudah kita praktekkan. Jadi Ibu jelaskan kembali cara pengisian transaksi kas kecil ke dalam format laporan dana kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Nanti kalian jumlahkan berapa total kolom debit, kemudian kolom kredit dan kolom akun atau masing-masing akunnya ya ada ATK, konsumsi, transportasi, fotokopi dan lain-lain dijumlahkan seperti contoh ini. Kemudian saldonya kita tulis, baru kita tulis kembali pengisian dana kas kecil untuk bulan berikutnya. Karena di sini kita menggunakan metode Impress, maka jumlah pengisian kembali dana kas kecil untuk bulan berikutnya sama dengan jumlah pengeluarannya atau total pengeluarannya. Bagaimana? Bisa kalian pahami ini format laporan dana kas kecil. Yang pertama, sebenarnya banyak sekali format laporan kas kecil.
tapi cara pengisiannya sama saja. Berikut Ibu akan berikan contoh format yang kedua. Di format yang kedua, ada seperti biasa, ada nama perusahaannya, laporan dana kas kecil, bulan September misalnya 2019. Kalau untuk format yang ini, tanggal, di kolom pertama ada tanggal, kemudian nomor bukti, keterangan, berikutnya ada penerimaan. Kalau yang di kolom pertama tadi, format yang pertama itu debit, kalau yang di sini penerimaan. Kemudian ada kolom pengeluaran, baru kolom akun yang di debit. Ada konsumsi, ATK, telepon, PDAM, listrik, kemudian ada fotokopi, transportasi, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ini ada nomor akunnya atau biasanya nomor vouchernya. Misalnya untuk konsumsi 201, ATK 202, dan seterusnya. Ini untuk format yang berikutnya atau format yang contoh yang kedua. Masih sama, di bawahnya ada jumlah, saldo, kemudian pengisian kembali dana kas kecil untuk bulan berikutnya. Kalau di contoh di sini September, berarti bulan berikutnya adalah untuk bulan Oktober. Kemudian ada tempat pembuatan laporan atau tanggal dibuatnya laporan. Biasanya laporan dana kas kecil ini dibuat di akhir bulan. Kemudian harus ada tanda tangan dan nama jelas yang membuat laporan ini. Di sini bisa sekretaris atau kasir kas kecil atau nama siswa. Kemudian mengetahui itu nama pimpinannya. Misalnya di sini direktur utama. Kalau pimpinannya dia sebagai manajer, berarti kalian tulis manajer, entah itu manajer pemasaran atau manajer kepegawaian, sesuai dengan yang ada di soal. Jadi ini format yang kedua. Di sini Ibu hanya memberikan dua contoh format laporan dana kas kecil. Ya. Nanti terserah kalian mau menggunakan format yang mana atau sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Apakah kalian mengerjakan tugas membuat laporan dana kas kecil metode Impress ini dengan menggunakan format yang pertama atau yang kedua ini. Jadi kesimpulannya, metode Impress ini jumlah dana dalam rekening kas kecil itu selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Kemudian yang kedua, apabila jumlah dana kas kecilnya sudah menipis atau hampir habis dan pada akhir periode, maka kasir kas kecil harus meminta pengisian kembali dana kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayarkan atau yang sudah dikeluarkan, sehingga nanti jumlah uang dalam kas kecil akan kembali seperti semula. Kemudian yang ketiganya, pengeluaran-pengeluaran kas kecil dicatat pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Demikian kesimpulan materi membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Terima kasih. Gimana kalian sudah menyaksikan tayangan tadi? Semoga apa yang sudah Ibu tayangkan tadi kalian bisa memahaminya. Dan untuk tugasnya silahkan kalian nanti buka di aplikasi e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.